Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika memohonnya tidak memohon kepada Tuhan, tidak memohon kepada Allah. Nah, inilah yang sebetulnya yang menjadikan kesirikan-kesirikan. Kalau masalah tata caranya, sebagai tinggalan-tinggalan leluhur kita ini yang seperti apa, itu sah-sah saja. Artinya tidak salah atau tidak menyentuh tentang hukum syara, hukum yang berdasarkan agama. Misalkan, ya kan, dengan alat-alat ritual tertentu, dengan membakar dupa, membakar kemenyan, misalkan. Nah, di sini ini kan bergantung kepada manusia yang melakukan ritual tersebut. Apakah memohonnya kepada Allah atau selain Allah? Nah, ini yang menjadikan syirik atau tidak syirik. Assalamualaikum, Mo. Waalaikumsalam. Mo, saya mau menanyakan soal yang lagi trending saat ini. Di Indonesia kan sebagai tuan rumah MotoGP ya. Iya. Barusan banyak diberitakan soal pawang hujan. Pawang hujan menurut dari segi aspek agama, hakikat agama itu seperti apa, Mo ya? Karena kan biasanya pawang hujan itu disebut musyrik atau syirik mungkin. Itu masalah pawang hujan. Ya memang sebagian orang mengatakan bahwa mengakali hujan, kemudian ada pawangnya hujan. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu perbuatan yang mengandungi kesirikan-kesirikan. Artinya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke soal persekutuan. Itu makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengakali hujan, menolak hujan katanya ya. Nah, itu sebuah perbuatan yang syirik. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan di dalam agama. Dan tidak kurang juga sebagian ulama memperbolehkannya. Artinya mengakali hujan biar tidak terjadi turun di suatu wilayah karena ada sesuatu hal. Nah, maka sebagian ulama juga bisa mengatakan bahwa mengakali hujan itu bila mana tidak bertentangan dengan syariat agama, maka diperbolehkan atau dihalalkan untuk dilakukan. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam ranahnya musyrik atau tidak musyrik, syirik atau tidak syirik, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, ayo kita berbincang dulu tentang hujan itu tadi. Hujan sebetulnya rahmat, dengan rahmat dari Allah untuk semua makhluk yang ada di bawahnya. Namun demikian, Allah juga sebetulnya tidak melarang untuk manusianya ini bagaimana mengatur. Dengan bahasa menolak itu sebenarnya kan tidak tepat. Hanya sedikit mengatur dengan permohonan-permohonan. Nah, kalau misalkan pawang hujan itu langsung diklaim atau langsung dihakimi bahwa mereka itu golongan-golongan orang-orang yang syirik. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, yang menolak atau yang menyisihkan mendung yang berpotensi hujan ini tadi, apa bedanya dengan memohon minta hujan? Kan ada di dalam tata aturan syariat agama. Misalkan ada kemarau panjang, ya kan? Ini kan memohon hujan. Lah, apa bedanya dengan yang menyisihkan hujan untuk sesuatu hal atau
untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, kita harus fair dong kalau menilai sesuatu kan. Masa kalau kita memohon hujan dengan tata syariat agama misalkan, tidak ada masalah apa-apa. Tapi jika ada suatu kelompok yang ingin menyisihkan hujan untuk sementara waktu, terus kemudian langsung kita judge bahwa orang itu golongan orang-orang yang syirik. Nah ini kan gak adil sebetulnya. Nah, jadi lebih tepat, ayolah kita berbincang masalah kenapa di dalam sholat istiqo, ya ini sebagai dasar ya, sebagai dasar saja untuk referensi nanti mengambil kesimpulan. Adakah yang dilakukan oleh seorang pawang hujan itu mengandungi kesirikan-kesirikan atau tidak? Nah, dasar ini harus kita pahami terlebih dahulu. Di dalam sholat istiqo itu dianjurkan atau disarankan sholat berjamaah di tempat yang ramai, di tempat yang terbuka, dan dilakukan dengan cara beramai-ramai atau berjamaah. Dan dianjurkan pula di tempat terbuka serta di tempat yang agak lebih tinggi, misalkan di tanah lapang. Kenapa seperti itu? Karena sholat istiqo itu sebetulnya sangat masuk akal untuk bisa kita cerna di dalam otak sehat kita. Otak sehat loh ya. Kalau otak yang kurang sehat mungkin agak bermasalah untuk memikirkan secara logika. Kenapa dianjurkan di tempat yang lapang, tempat yang terbuka, kalau ada tempat yang lebih tinggi dari dataran pada umumnya di sekitar situ? Nah, ketika sholat istiqo berjamaah ini kan pasti akan mengeluarkan keringat para jamaah. Iya kan? Nah, dari air keringat yang terkeluar dari jamaah peserta sholat istiqo, kemudian karena kemarau panjang ini misalnya kan, suasananya panas, keringat manusia yang mengandungi unsur garam ini atau zat garam ini kemudian diangkat naik oleh uap air yang berasal dari keringat yang mengandungi zat garam inilah. Nah, kemudian diangkat naik menjadi uap yang mengandungi zat garam. Lah, zat garam ini naik ke atas. Lah, naiknya zat garam inilah ke atas inilah kemudian memunculkan atau menjadikan mendung menggumpal. Akhirnya bisa hujan. Nah, ini kan ilmiahnya dari sholat istiqo itu. Nah, ini harus perlu kita cermati. Makanya orang-orang yang sudah punya SDM sedang ke atas atau di negara-negara maju sana ya, bagaimana mengantisipasi, bagaimana bisa mewujudkan yang seperti hasil dari sholat istiqo itu tadi. Jadi sholat istiqo bagi mereka ini sebuah inspirasi, sebuah sumber ilmu yang mereka gali. Ternyata di tempat yang ramai kemudian pada mengeluarkan keringat ya, keringat mengandung unsur garam, diangkat oleh uap air itu tadi. Nah, inilah yang menimbulkan mendung kemudian hujan. Nah, bagi mereka yang SDM-nya maju, ya kan, sumber daya manusianya maju dan mampu berpikir cerdas, nah ini dicari keilmuan dari tata cara syariat sholat istiqo itu. Ternyata ada unsur garam yang naik diangkat oleh uap air. Nah, mereka sudah tidak basa-basi karena sudah tahu intisari, tahu proses. Ya, makanya dengan helikopter naik ke atas disemburlah serbuk garam. Akhirnya hujan betulan itulah yang namanya hujan buatan. Nah, padahal ini kan ya. Padahal ini intisari daripada sholat istiqo. Nah, coba. Jadi setiap apapun di dalam ibadah sebetulnya ada intisari yang mengandungi keilmuan. Nah, memohon kepada Allah rame-rame, ya ini tentu tidak syirik.
Memang tata caranya melakukan sholat dan memohonnya kepada Allah. Nah, ini harus digarisbawahi dulu. Nah, kemudian ada tata cara yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu di masing-masing daerah atau di masing-masing suku. Leluhur gitu ya? Iya, meninggalkan tata cara. Ada yang namanya nyadran. Nyadran itu sebuah upacara yang diadakan rame-rame juga sebetulnya. Nah, dengan tata cara tinggalan leluhur di masing-masing suku itu ada kok. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam tata cara adat. Nah, apakah menyisihkan hujan itu tadi yang ada kaitannya dengan pawang itu termasuk adat? Sebetulnya tidak. Itu bukan adat, ya cuma tata cara yang ditinggalkan oleh para leluhur. Kan tata cara saja. Jadi sebelum adanya agama, tata cara ini sebetulnya sudah ada. Jangan sampai salah memahaminya. Jadi menjadi pawang hujan itu bukan adat sebetulnya, bukan. Ya cuma ini termasuk salah satu tata cara tinggalan leluhur nenek moyang masing-masing suku, ya, masing-masing kaum misalkan ya. Nah, ini akhirnya dimasukkan ke dalam golongannya adat. Sebetulnya sama sekali bukan adat. Nah, coba kalau kita itu misalkan sholat istiqomah, apakah itu adat? Kan ya bukan. Iya. Iya kan? Iya. Katakanlah tinggalan, ya, tinggalannya leluhur juga. Tinggalan atau tata caranya Kanjeng Nabi Muhammad untuk bisa mendatangkan hujan, kan sama sebetulnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika memohonnya tidak memohon kepada Tuhan, tidak memohon kepada Allah. Nah, inilah yang sebetulnya yang menjadikan kesirikan. Kalau masalah tata caranya sebagai tinggalan-tinggalan leluhur kita ini yang seperti apa, itu sah-sah saja. Artinya tidak salah atau tidak menyentuh tentang hukum syara, hukum yang berdasarkan agama. Misalkan, ya kan, dengan alat-alat ritual tertentu, dengan membakar dupa, membakar kemenyan, misalkan. Nah, di sini ini kan bergantung kepada manusia yang melakukan ritual tersebut. Apakah memohonnya kepada Allah atau selain Allah? Nah, ini yang menjadikan syirik atau tidak syirik. Jadi kita nggak bisa sebetulnya langsung, oh ini golongan syirik ini. Nanti kalau langsung, oh ini syirik ini. Jadi pawang hujan, menolak hujan ini perbuatan yang melanggar kodrat misalkan. Nah, ini kalau dibalik ganti bertanya. Nah, jika kamu meminta hujan itu bagaimana? Apakah tidak melanggar kodrat? Bagaimana coba? Nah, kita harus bijaksana untuk mensikapi hal-hal yang seperti itu. Contoh lagi kayak yang trending topik itu tadi ya. Nah, dengan tata cara bawang putih ditusuk dengan lidi, dengan cabai ditusuk dengan lidi. Itu sebetulnya kiasan-kiasan atau tinggalan-tinggalan tata cara leluhur zaman dulu ini. Karena zaman dulu itu belum ada alat tulis, pabriknya pun belum ada juga kan. Nah, jadi sebuah pengertian ini dituangkan pada sebuah hasil karya. Nah, misalkan sapu ini dibalik ya kan, terus sapu lidi itu kan, yang ujung-ujungnya ditancapin dengan bumbu-bumbu dapur biasanya. Itu sebuah pengertian yang mendalam juga sebetulnya. Bukan bawang putihnya yang ditusuk, bukan bawang merahnya yang ditusuk, bukan cabenya yang ditusuk sebetulnya. Yang menjadikan manusianya punya kemampuan untuk menyisihkan hujan untuk sementara waktu. Bukan itu. Tata cara itu sebetulnya mengandungi pengertian-pengertian yang mendalam.
Bukankah manusia itu sebetulnya kesempurnaan dari apa saja yang ada di alam semesta ini? Nah, ini dasarnya. Tanah ada di luar kita, air ada di luar kita, apapun yang ada di luar kita ada di dalam diri kita. Nah, kenapa sampai bawang merah ini, bawang merah, bawang putih, cabai, itu kan itu ditusuk dengan ujungnya sapu. Ini sebenarnya cara leluhur kita ini menyampaikan bahwa ketika kita ingin menyisihkan hujan, maka unsur panas kita, diri kita sendiri ini loh yang harus kita tusuk. Bukankah bawang putih, cabai, bawang merah itu mempunyai sifat yang panas? Kita tusuk, kita sentuh kekuatan yang ada di dalam diri kita. Jangan salah persepsi. Bukan bawang merahnya yang ditusuk, bukan cabenya yang ditusuk yang bisa menyisihkan gumpalan mendung itu tadi, bukan, salah besar itu. Tapi ini merupakan simbol, merupakan isyarah, merupakan hakikat daripada kawruh yang ditinggalkan oleh leluhur. Nah, misalkan ada gumpalan mendung ini yang kita tusuk, yang kita maksimalkan unsur haba panas yang kita miliki, kita bisa memancarkan ke suatu tujuan, misalkan mendung, maka mendung itu akan pecah, kemudian terbawa oleh angin. Nah, memohonnya kepada siapa? Ya tetap memohon kepada Tuhan, tetap memohon kepada Allah. Lah kalau seperti itu apakah syirik? Ya nanti dulu kan, nanti dulu. Nah, kalau misalkan memohonnya kepada siluman atau kepada hantu atau kepada yang lain lagi selain mohon kepada Allah, nah ini bisa kita katakan bahwa itu perbuatan yang syirik. Jadi sebetulnya jelas untuk bisa memahami pawang hujan itu termasuk orang-orang yang musyrik atau bukan, nah itu pada kepada siapa mereka itu memohon, itu saja sudah. Kalau masalah tata caranya itu kan tata cara tinggalan leluhur saja sebenarnya. Nah, kalau misalnya begini, ada yang tetap ngeyel aja mensirik-sirikan, cobalah dia disuruh bisa ndak itu menyisihkan hujan. Ya artinya seseorang itu bisa menilai dengan benar. Nah, ketika seseorang yang menilainya itu lebih ahli daripada yang dinilainya. Nah, kita kalau mau jujur lah, orang bisa menilai, oh ini pawang hujan ini syirik, dia harus lebih hebat daripada pawang hujan. Iya kan? Lah kalau dirinya sendiri nggak mampu melakukan, bagaimana bisa menilai yang dilakukan oleh pawang hujan itu sesuatu yang keliru? Nah, ini kan namanya kan orang-orang egois, merasa dirinya paling benar. Nah, ini jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Jadi ayolah kita bijak di dalam berpikir, kita bijak juga mengeluarkan statement apa yang kira-kira bukan ranah kita, apa yang bukan bagian kita, apa yang bukan keahlian kita untuk menilai sesuatu. Ya kita harus tahu diri. Lebih baik belajar dan mengkaji biar lebih tahu ke depannya. Kan harus seperti itu. Ya, di medsos ada yang menghujat, ya kan? Yeah. Ada yang mendukung juga. Nah, inilah fenomena masyarakat yang ada di lingkungan kita ini seperti itu. Kita nggak boleh terlarut, tetap menggunakan akal sehat, rasa yang bersih, sehingga kita terhindar dari sebuah perbuatan, meskipun ini sebuah ucapan. Jadi ucapan yang mengandungi kedewasaan, mengandungi kejernihan di dalam berpikir, sehingga kita akan tepat menempatkan pola pikir kita dengan apa saja yang kita dengarkan dan kita saksikan. Jadi kita nggak akan gampang tergelincir oleh pemahaman-pemahaman orang yang belum tepat untuk menilainya. Kalau di dalam pandangan hakikat agama, apakah itu diperbolehkan?
boleh dan tidak boleh itu kembali ke soal kepada siapa memohon sebetulnya. Manusia ini sebetulnya sudah, manusia ini kan sudah sempurna sebetulnya itu. Kita punya Tuhan, ya kan? Kita punya Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus memohon kepada pihak lain? Yang pihak lain itu juga ciptaan kan? Ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Nah ini loh. Dan diprosesi ritual-ritual yang dilakukan oleh pawang hujan, saya kira tidak ada sesuatu apapun yang mengarah ke soal kesirikan. Lawang yang dipakai misalkan alat ritualnya ya seperti itu saja. Menurut dirinya itu lebih afdal atau lebih mengena, ya silahkan saja. Ya tentu dengan tujuan dan tujuan yang baik, artinya memang tujuan-tujuan yang ada manfaatnya. Lah kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada tujuan, tahu-tahu menyisihkan mendung bakal hujan di suatu wilayah, ya ini akan konyol. Karena hujan itu sendiri adalah rahmat bagi makhluk yang di wilayah itu yang akan mendapat anugerah berupa hujan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi. Ya. Jadi kalau misal saya bisa narik kesimpulan, sebenarnya kita sebagai manusia tidak boleh dengan gampang mudah untuk mengatakan syirik kepada seseorang, ya Mu ya. Yang jelas itu kita harus bijaksana lah. Misalkan ini ahli ekonomi, misalkan kok suruh menilai ahli mesinnya, ya beda, terapannya sudah jauh berbeda. Nah inilah kita harus jadi bijak, apalagi generasi muda ini kan generasi muda, generasi milenial. Nah, untuk mensikapi, untuk menilai, untuk menyimpulkan, jangan sampai meninggalkan akal sehat. Makanya sudah menjadi slogan. Nah, kita melaksanakan, kita memahami agama dengan akal sehat, maka apa yang kita pahami dari agama yang kita yakini ini akan sangat bermanfaat. Nah, ini slogannya seperti itu. Lah kalau memahami agama itu dengan insting, dengan perasaan, akhirnya baperan dong. Iya kan? Loh ini kok nggak ada tata cara ini di dalam syariat misalkan. Ya baperan, terbawa perasaan. Nah, perasaannya sendiri dibawa-bawa dalam memahami agamanya sendiri, akhirnya yang tidak sependapat dengan apa yang dia rasakan semua keliru. Nah, semua itu salah. Pawang hujan itu kan ilmu alat saja sebetulnya. Nah, kalau demikian, kalau pawang hujan dengan tata cara seperti itu sudah dimasukkan ke perbuatan syirik, nah bagaimana dengan yang memakai sinar pemecah mendung itu bagaimana? Syirik juga. Ya nanti dulu lah. Kok nggak sekalian itu naik sepeda motor disirik-sirikan juga? Ya kan? Kok nggak sekalian naik pesawat disirik-sirikan juga? Kan enggak. Kita ini kan punya akal ini loh. Untuk mengatur, untuk belajar, untuk menentukan langkah sesuai dengan tujuannya masing-masing. Selagi yang pertama tidak merugikan atau tidak mengandungi perbuatan dosa, memohonnya kepada Allah saja, tidak mengandungi persekutuan-persekutuan yang lain, maka apapun yang kita lakukan adalah sah dan tidak menjadi masalah. Nah, apalagi yang kira-kira ini mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, ini mumpung santai ini. Mungkin itu aja sih, mau karena penjelasannya juga sudah cukup komprehensif dan jelas banget buat khususnya untuk masyarakat kita semua. Ya, kalau mau mendetailkan lagi tentang alat-alat ritual yang dijadikan media para pawang-pawang di masing-masing suku, ini maknanya apa, itu maknanya apa, tidak ada masalah, mungkin di lain kesempatan. Nah, pada intinya apapun yang ada
atau yang dipakai di dalam ritual untuk menyisihkan gumpalan mendung sehingga tidak terjadi hujan itu ada makna yang berusaha disampaikan oleh para leluhur yang meninggalkan tata cara seperti itu kepada anak cucunya. Kita nggak boleh langsung menjustifikasi bahwa itu adalah syirik. Nah, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat, juga bisa dijadikan referensi untuk mensikapi, khususnya yang sedang trending ini soal pawang hujan. Nah, tidak ada niat yang tidak baik, mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga bisa kita jadikan acuan di dalam menilai sesuatu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk pola pikir kita hari ini dan selanjutnya. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.